Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam ya, dan subuh ya. Nah, oke. Eh, Bertemu lagi dengan saya di channel Matram ya. Nah, katanya yang udah gelombang kedua kemarin, yang udah ujian, katanya mirip banget dengan gelombang satu ya, cuma angkanya dibedain. Nah, kamu masih inget nggak waktu ada di YouTube saya ngejelasin waktu perbandingannya itu daging, tepung banding apa gitu ya, perbandingannya langsung disatuin 4 banding 7 banding 9. Nah, kalau di sini dua-dua ya, dibandinginnya dua-dua. Nah, sebenarnya sama aja ya, kamu bisa ambil langsung tiga perbandingan kayak gini, asal harus sama. Coba lihat, kita baca dulu. Bu Susan merupakan ibu rumah tangga. Oke, suami dan anaknya selalu minta makanan yang berbeda. Oke, udah kamu baca aja. Nah, untuk membuat satu paket siomay, Bu Susan memerlukan ikan tenggiri, tepung, udang dengan udang ya. Kalau di gelombang ke satu langsung dikasih tahu perbandingannya semua. Nah, kalau yang ini perbandingannya dua-dua. Jadi ikan tenggiri ya, saya tulis di sini ikan tenggiri banding tepung kanji, berarti banding T gitu aja ya. Ikan banding tepung katanya 12 banding 8. Kemudian persamaan yang kedua, tepung banding udang. Tepung banding udang katanya sama dengan 4 banding 10. Nah, triknya nih ya, lihat. Angkanya harus sama. Ya, yang berhubungan harus sama. Kamu lihat di sini yang sama apa? Ini I T T U, berarti T kan? Nah, T di sini adalah 4, di sini 8. Bisa kamu kaliin ini dengan berapa? Bisa kaliin 2, atau yang sini dibagi 2 biar apa? Biar sama kayak gini. Oke? Berarti si ininya kalau saya bagi 2 atas bawah ini jadi 4, yang ini jadi berapa? 6. Tuh udah sama tuh. Pokoknya si tepung apa sih namanya? Si tepungnya harus sama ya. Tepungnya 4, di sini juga tepungnya 4. Berarti saya bisa tuliskan apa? Ikan banding tepung banding udang itu sama dengan apa nih? Ikannya lihat langsung aja 6, tepungnya sama-sama 4 ya. Nah, itu yang samanya. Jadi triknya dia harus sama. Harus sama ya. Kemudian dibanding udangnya adalah 10. Nah, ini ternyata masih bisa disederhanain lagi. Oke. Saya bagi berapa semuanya? Bagi 2. Berarti ini jadi 3 bagi 2 2 bagi 2 5. Oke, sekarang ikannya 3, tepungnya 2, udangnya 5. Nah, kata di soal ini jika ikannya 600 gram, ikannya 600 gram. Mana ikan? Oh, ikan tuh bagian yang ini. Ini tuh sama dengan berapa? 600 gram. Berarti semuanya dikali berapa? 3 kali berapa supaya jadi 600? Kali 200. Bener? Ya udah, berarti ini juga kali 200, ini juga dikali 200. Harus sama ya semuanya. Berarti di sini supaya jadi 600 berarti di sini kali 200, maka ini pun dikali 200, ini pun dikali 200. Berarti ini jadi berapa gram? 400 gram. 400 gram itu berapa kilo? Ya 0,4. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Yang 0,4 ya. Kemudian 5 kali 2 1000 gram itu berapa kilo? Iya, 1 kilo. Berarti jawabannya B. Oke, gampang ya. Gampang. Jadi tadi prinsipnya apa? Yang samanya harus sama gitu ya. Di sini tepungnya 8, di sini tepungnya 4, samain. Sip, itu trik yang pertama ya. Silakan kalau ada yang masih belum ngerti. Oke, jelas? Sip. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan tabel. Jadi di gelombang kedua ada tabel katanya. Kamu bacanya gini ya. Tahun 2006 daerah A ngeproduksi jagung sebanyak ini, B si ini, C ini, D ini. Jelas ya? Tahun 2007 begitu ya, A B C D tetap memproduksi ya. Cuma beda-beda produksinya. Nah, tabel di atas merupakan hasil produksi jagung di Sukamaju dalam 3 tahun. 2006, 7, 2008 dalam 4 daerah. Oke, pernyataan yang pasti benar. Berarti yang belum pasti benar salah ya. Yang belum pasti benar. Coba lihat yang A. Produksi jagung daerah A akan meningkat di tahun 2009.
memang sih kalau dilihat produksi A itu selalu meningkat ya, 375, 380, 385. Tapi nggak bisa disimpulin tahun 2009-nya ya. Tahun 2009-nya bakal meningkat ya, belum tentu. Bener? Ya, ini BT ya, ini belum tentu. Kemudian yang B, produksi jagung tahun 2009 di daerah C akan meningkat, sedangkan di D menurun. Ini juga belum tentu ya, meningkat turunnya belum tentu. Oke. Rata-rata produksi jagung 2006 sampai 2008, 2006 sampai 2008, yang A paling besar dibanding yang lainnya. Yang A kalau dijumlahin nih 375, 380, 385. Lebih besar si ini atau si ini atau si ini? Kita lihat misalkan ini 375, 380, 385. Berarti yang ini 385, 389, 405, lebih gede kan? Berarti yang ini salah ya. Rata-rata produksi tahun di daerah C paling besar. Iya, kelihatan ya, yang C ini paling gede. Coba aja nih angkanya 385, 385, anggap aja 385 ini. Berarti empatnya kesiniin tuh ya, 385 lebih. Yang ini enggak, yang ini enggak, yang ini enggak. Jelas ya? Jadi nggak usah dijumlahin beneran ya, jadi kelihatan. Jawabannya yang D. Kenaikan penurunan ya belum tentu ya, karena tidak ada perjanjian di situ, nggak ada tulisan polanya sama gitu ya, jadi kita belum tahu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Sip ya? Gampang ya? Nah, masih tabel yang sama. Oke, pertanyaannya, tabel di atas jelas. Rata-rata produksi jagung daerah B dalam 3 tahun. Produksi daerah B 3 tahun, 2006, 2007, 2008. Berarti ini rata-ratanya berapa gitu ya? Oke, sekarang saya saranin gini. Jangan kamu langsung jumlahin angka-angka ini kemudian dibagi 3. Nggak usah. Yang namanya rata-rata harus rata. Kalau saya anggap ini 375, 375. Ini juga saya anggap 37, dianggap 375. Berarti kelebihan berapa dari 386? 11 ya. 11. Nah, 11 inilah yang saya rata-ratain. Oke, 11 ini saya rata-ratain, kelebihannya 11 dirata-ratain sama 3 tahun, berarti 11 dibagi 3. Berarti ini sekitar berapa? 3 lebih ya, 3 lebih. Tadi rata-rata awalnya berapa yang ratanya? 375. Nah, 3-nya dikesiniin, 3-nya dikesiniin, 3-nya dikesiniin. Berarti 375 ini namanya rata-rata sementara ya. Jadi rata-ratanya adalah rata-rata sementara yang tadi, berarti dianggap sama 375 ditambah ini gitu ya, ditambah 3 koma, berarti ini sekitar berapa? 378 koma ya. Nah, itu triknya, 378 koma berarti di atas 300. Iya, 378 di atas 300. Di antara 300 sampai 350 enggak. 376 bukan. Di antara ini enggak. 378 di bawah ini ya? Bukan. Di atas bukan. Ya, berarti jawabannya yang A ya. Tapi hati-hati, jangan dijumlahin. Wah, bener-bener dijumlahin, dibagi 3, nggak usah. Tapi ini dianggap aja rata dulu. 375, 375, 375. Kelebihannya berapa? 11. Nah, 11 ini dibagiin 3. Itulah rata-rata lebihnya. Berarti ini rata-rata lebihnya. Jelas? Sip? Oke, itu triknya ya. Nah, kalau di gelombang pertama itu ditanya berapa Y-nya, bener? Banyak sekali peserta yang langsung cek pilihannya. Oke, nah sekarang diakalinnya sama si pembuat soalnya menjadi begini. Berapa 2Y tambah 1? Nah, berapa 2Y tambah 1? Berarti kamu bisa juga cek poin ya, samain weh. 2Y tambah 1 sama dengan 9. Berarti ini tuh Y-nya berapa? 4. Oke, Y yang ini berapa? Sama dengan 11. Berarti Y-nya 5. Yang ini 6. Yang ini 7. Yang ini 8. Jelas? Kita bisa cek poin. Kalau Y-nya 4 kali sehari, apakah dia benar akan bertemu setiap berapa hari ini ketemunya? 2, 3, 4. Berarti KPK-nya ya, KPK 2, 3, 4 berapa? Yang bisa ngebagi semuanya berapa? 24, 24 ya. Berarti setiap 24 hari, benar? Berapa? 12. Setiap 12 hari, 12 hari, 12 hari dia pasti ketemu. Bener nggak? Dari tanggal 1 Juni sampai 19 Juni. Dari 1, kalau 12 harinya berapa? 13. 12 lagi. Kejauhan ya dari sini ya. Berarti ini nggak mungkin. Berarti pilihan yang A tidak mungkin. Pilihan yang B,
kalau 5, Y-nya 5. Wow, ini lebih ngeri lagi. 2, 3, 5, KPK-nya berapa? Bener? Berapa? Setiap berapa kali dia ketemunya? 30. Setiap 30 kali pengiriman baru ketemu. Berarti ini juga sudah pasti salah. Nah, sekarang kalau yang C 6 kali. Kalau 6 kali KPK-nya berapa? 2, 3, 6. Berarti 6 ya? Berarti setiap 6 kali, setiap 6 hari ya, dia pasti ketemu. Nah, setiap 6 hari ketemu. Sekarang kita lihat tanggal 1. 6 harinya lagi tanggal berapa? Tanggal 7. 6 harinya lagi tanggal berapa? 13. 6 harinya lagi tanggal berapa? 19. Ini pengiriman yang A, bener? Setiap 6 hari dia ketemu. Nah, sekarang lihat, si ini tanggal 1 katanya tanggal 1 dikirimnya pas ke berapa kalinya? Kelima. Ini teh dikirim bersama-sama sebelumnya teh si bulan Mei udah dikirim. Nah, ini teh katanya teh kelima kalinya yang sama. Berarti ini ke berapa kalinya? Ke-6 kalinya yang sama barengan antara si A, B dengan C. 5. Ini yang ke-6 tadi ya. Ini yang ke-7, ini yang ke-8. Cocok. Yang ke-8 katanya tanggal 19. Iya, berarti jawabannya adalah yang C. Ya, jadi gampangnya gitu aja. Oke, kita cek poin aja. Nanti kita samain ya, mana setiap harinya yang berapa hari sekali dia akan ketemu. Jelas? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya kita baca lagi nih. Pada tanggal 1 Juni, ABC dikirim bersama-sama untuk keberapa kalinya katanya? Ke-5 kalinya. Yang tadi ya, berarti saya ambil aja deh data yang ini nih. Saya copy aja nih yang ini. Set. Saya copy biar saya nggak hitung lagi. Di mana di sini ya. Oke, puzzle nih. Oke, terus ya, yang jelas yang tadi ya. Oke. Ini ke-5 kalinya, 5 kali, 6 kali, 7 kali, ke-8 kali. Untuk si A sama ya, si B juga kayak gitu tanggal 1 sama. Ini mulainya sama ke-5 kali, tapi ini mah setiap berapa hari? 6 juga ya, 6 6 6 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya coba perhatikan. Maka, berapakah jumlah total barang A dan barang C yang diterima di toko tersebut? A dengan C. A, fokus A dengan C. Dari tanggal 1 sampai 19 Juni. Dari tanggal 1 Juni sampai 19 Juni. Si A sudah mengirim berapa barang? Kita hitung. Si A tadi mengirimnya berapa kali sehari? 2 kali sehari. Berarti setelah tanggal 1 ngirim lagi tanggal berapa? 1, 2, 3. 3. Terus 4, 5. Benar? Setiap 2 hari sekali. 6, 7 tadi ya. Terus 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Setiap segini teh katanya berapa? 20. Mengirim 20 buah. Mengirim 20 buah. Berarti totalnya udah berapa buah ini? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 kali berapa? 20 ya. Setiap ngirim 20 buah. Oke, yang B. Yang B lagi yang apa? Yang C. Yang C setiap berapa kali tadi? 6 ya, 6 hari. Berarti 1 ke 6 jadi berapa? 7. Nanti tambah lagi 13. Terus berapa? 19. Nah, ini udah berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali. Setiap ngirim berapa nih? Iya, setiap ngirim 50 buah. Berarti 4 kali 50 berapa? 200. Ini apa? 200. Jumlahin. Iya, berarti 400 ya. Jadi jumlahnya adalah 400 buah. Oke, jelas ya. Ini manual aja, nggak usah pakai rumus, manual aja, manual ya. Nah, ini ya soal gelombang 1 yang muncul lagi di gelombang 2, cuma katanya di angkanya dibedain ya, angkanya dibedain. Oke, kita baca nih. Suatu mesin penggilingan padi dilengkapi dengan 2 buah roda ya. Ini ada roda A, pusatnya di A, roda B, pusatnya di B. Masing-masing berjari-jari 50 cm, 30 cm. Ini 50 cm. Yang ini berapa? 30 cm. Oke, dalam senti ya.
Kedua roda terhubung dengan sebuah sabuk. Titik P dan Q terletak pada permukaan roda, sedangkan P aksen Q aksen berada pada permukaan sabuk. Nah, di sini nih, permukaan roda, permukaan sabuk. Jadi ada yang di sabuk, ada yang ini teh itu ya, ada sabuk, ada roda. Tapi nggak penting juga sih ya. Mulanya posisi P dan P aksen sama, demikian juga dengan posisi Q dan Q aksen. Jika jarak antara P dengan Q akar segini, kamu nggak usah hitung akar segini itu berapa ya. Jarak di antara kedua pusat roda berapa meter. Nah, jarak antara P dengan Q katanya akar berapa? Akar 39.600. 39.600. Nah, masih ingat waktu di SMP nggak? Kalau ada dua lingkaran kayak gini, ya, cara mencari jarak antara sini dengan sini itu tinggal digeser si ininya nih si ininya. Oke, saya tebelin nih si ininya nih, ini tinggal digeser ke bawah ya, tapi sejajar, berarti geser ke sini, jelas. Nah, berarti ngegeser berapa senti dari sini ke sini, ngegeser berapa senti? 30. Berarti ini juga ngegeser 30, benar? Kan sama ya. Berarti sisa ini berapa dong? Pinter. Ini 20. Kan tadinya 50 ngegeser 30 ya. Berarti jadi sisanya ini 20. Nah, ini siku-siku, ini juga siku-siku ngegeser. Ini tinggal triknya ini, tinggal digeser. Nah, siapa tahu nanti ada lagi yang punya soalnya kayak gini, misalkan gini, terus gini, tapi kayaknya nggak mungkin deh ya, misalkan gini. Nah, ini si sabuknya, yang satu ke sini, yang satunya ke sini, misalkan kabelit ya. Nah, itu juga sama ya, tinggal digeser. Misalkan ini nih, jadi yang kecilnya segini, ini tinggal digeser nanti. Si ini tinggal digeser ke bawah sini. Nanti jadiin segitiga apa? Jadiin segitiga siku. Ya tinggal digeser, sama aja sih ya, caranya sama. Pokoknya mah digeser. Yang jari-jarinya kecil digeser. 30 jadi 20. Udah selesai. Ini segitiga apa? Siku. Pertanyaannya berapa jarak dari A ke B? Saya sebut aja D. Jarak A ke B. Yang ini berapa tadi? 20. Dari sini ke sini berapa? Akar 3009. Ya pokoknya segitulah. Berarti pertanyaannya ini sisi apa jadinya? Sisi miring, betul, karena ada tegak lurus. Berarti menurut Pitagoras D sama dengan akar. Benar? Akar apa? Ini kuadrat. Oke. Saya males nulisnya. Nah, ini T sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini, jelas? Berarti ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Kalau sisi miring ditambah ya. Berarti akar ini dikuadratin berapa? 39.600 ditambah 20 kuadrat 400. 400 dengan 600 jadi 1000 ya. Jadi berapa puluh ribu? 40.000. Akar 40.000 berapa? Ya coret aja jadi 200 cm. 200 cm berapa meter? 2 meter. Gampang kan? Gampang. Triknya tinggal digeser aja gitu. Si garis singgungnya digeser. Oke, saya tulis aja di sini. Garis singgungnya digeser. Nah, ini garis singgung geser. Oke, garis singgungnya digeser. Demikian juga dengan soal yang tadi saya bikin yang tadi nih. Misalkan ini ada lingkaran, dia bersinggungannya di luar, sama. Ini juga digeser aja garis singgungnya. Ya, misalkan jarak ini pusat ini. Ini tinggal digeser ke sini, yang ini berarti ngegeser ke sini. Oke? Berarti si ini nih yang asalnya di sini jadi pindah ke sini. Bikin segitiganya gitu. Ngerti? Jadi yang biru ini digeser, garis singgungnya digeser. Garis singgung ini digeser ke sini. Jadi segitiga siku-siku gede. Oke? Ya, jadi prinsipnya gitu ya, garis singgungnya digeser. Oke, kemudian di gelombang ke-1 ada juga soal yang keluar lagi di gelombang kedua. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Roda A sudah berputar N kali, maka roda B berputar sebanyak berapa kali? Kita lihat. Nah, gambarnya gimana tadi ya? Saya ambil lagi gambar yang bagus deh, bentar. Oke, sekarang logikanya gini ya. Sama aja, ini mirip dengan yang sepeda itu. Masih inget nggak? Di gelombang ke-1 yang sepeda ya. Ini jari-jarinya tadi berapa? 50. Ini tadi jari-jarinya berapa? 30. Nah, kalau jari-jarinya gede, dia cukup satu kali muter. Yang ini harus beberapa kali muter ya, supaya dia tidak terlepas dari sabuk ini. Bener nggak? Itu logikanya. Artinya apa? Banyak putaran
itu berbanding terbalik dengan jari-jari. Semakin jari-jarinya gede, muternya semakin sedikit, benar? Cukup sedikit. Tapi jari-jarinya kecil, muternya harus banyak supaya tidak terlepas dari sabuk. Artinya di sini kamu cukup pakai perbandingan terbalik. Jelas? Perbandingan terbalik itu gimana? Gini, jari-jari satu, jari-jari A banding jari-jari B itu setara dengan perbandingan terbalik. Kalau jari-jari A-nya di sini berarti banyak muter A-nya di sini. Jelas? Yang muter B-nya di sini. Ini yang disebut perbandingan terbalik. Nulisnya dibalik. Benar? Nah, katanya jari-jari A tadi perbandingannya berapa? 50, yang ini 30. Berarti 5 banding 3. Jelas? 50 banding 30. Nanti ini coret-coret. Nah, katanya si A udah muter N kali. Ini muter N kali. Berarti NB-nya berapa? NB. Yang ini muter berapa kali? N sama dengan 5/3. Berarti NB-nya berapa? Kali silang. Berarti 5/3 dari putaran itu. Ngerti? Oh, nggak ada jawabannya. Ada, kali 2 atas bawah. Benar, jadi 10/6 jawabannya. Ingat ya, berbanding terbalik ya. Logikanya gitu ya. Semakin jari-jarinya gede, muternya cukup sedikit. Sip. Ya, pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, posisi P, kan ini muter nih, bener? Sekali muter, ini berapa kali muter? Sekian pernya, gitu ya. Ini sekali muter, ini harus lebih cepat lagi, lebih banyak lagi muternya supaya sama ya. Supaya ada di jalur yang sama. Nah, posisi P dan Q katanya akan kembali ke posisi semula. Jadi ini muter, si P-nya mah baru di sini, si Q-nya mah udah sama, bener? Ya enggak? Si P-nya mah baru muter dari sini ke sini, si ini mah udah berapa kali muter kan? Sama. Nah, sekarang katanya berapa kali? Roda B berputar sebanyak berapa kali? P dan Q akan kembali. Yang tadi banyak putaran itu berbanding terbalik dengan apa? Ya, banyak muter di A banding banyak muter di B. Itu perbandingan terbalik dengan apa tadi? Jari-jari. Jari-jarinya si A tadi berapa? 5. Berarti ini 5, yang ini apa? 3. Artinya apa? Si A kalau udah 3 kali muter, si B 5 kali muter. Benar? Si A 3 kali muter, kebayang? 3 kali muter, si ini harus berapa kali muter? 5 kali muter. Baru sama, benar? Ya udah, berarti posisinya akan ketemu kalau apa? Si B-nya 5 kali muter, si A-nya 3 kali muter, itu pasti ketemu pas. Jadi pas balik lagi. Jadi jawabannya apa? B berputar sebanyak berapa? 5 kali. Ngerti? Paham? Jelas? Ya, 5. Kalau yang ditanya udah jarak berapa samanya? Berarti ini kali 5, yang ini kali 3. Ya, berarti udah 15 sama. Udah sama-sama 15 meter. Tapi pakai keliling lingkaran sih ngerjainnya, ya. Jadi setiap 3 kali muter sama dengan setiap kali 5 kali muter ini. Ya, berarti si B 5 kali muter, si A 3 kali muter, dia sama. Jelas ya? Ngerti ya? Tinggal perbandingan aja. Nah, ini juga di gelombang 1 muncul lagi di gelombang kedua ya, tumpahan oli. Tumpahan oli ditemukan di tengah laut. Penampangnya berupa 2 lingkaran, mirip yang tadi ya. Kalau tadi penggilingan, kalau yang ini oli. Kedua pusat tetap jaraknya katanya ini bayangin, ini tumpahan yang pertama, ini tumpahan yang kedua. Oke, jarak antara pusat dengan pusat berapa katanya? 468. Radius tumpahan pertama 9, yang ini 9 meter. Ini bayangin di laut ya, kalau kamu lihat dari atas. Yang ini berapa meter? 4 meter ya. Radius yang kedua 4 meter. Nah, kemudian setiap 2 jam jari-jarinya tuh jadi nambah berapa kali lipatnya? Yang ini setiap 2 jam 2 kali lipat, bener? Kalau yang ini 2 jam berapa kali lipat? 3 kali lipat nambahnya, 3 kali lipat. Oke, berarti pada 2 jam pertama nih, ceritanya tumpahan nih 9. Yang ini berapa jari-jarinya? Jari-jari yang pertama 9, jari-jari yang kedua 4. 2 jam pertama jadi berapa? 18, pinter. Kan 2 kali lipat. 2 jam berikutnya 36, kali 2 aja, benar? Kali 2 72, kali 2 144 dan seterusnya. Yang ini kali berapa? Menjadi 3 kali lipatnya. 4 kali 3
12 kali 3, 36 kali 3, 108 kali 3, dan seterusnya, bener? Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya apa? Radius kedua tumpahan oli akan sama. Jari-jarinya sama. Mana yang sama nih jari-jarinya? Ini ya. Pada jam keberapa? Setelah berapa jam? Hei. Setelah berapa jam? 4 jam. Kan ini 2 jam ke sini teh. Ini 2 jam. Ke sini berapa jam lagi? 2 jam. Jadi 36. Ini juga sama. Setiap 2 jam, benar? Iya, jari-jarinya sama. Ih, gampang banget ya. Cuma di gitu aja, di manual aja. Ya, lagi-lagi. Ya, tapi kalau kamu panik ngerjainnya jadi wah harus pakai rumus apa nih? Padahal mah cuma pakai cara ini aja, kelipatan-kelipatan. Nah, kayak gini nih soal yang kedua. Kedua tumpahan akan bersinggungan setelah berapa jam? Kalau bersinggungan berarti si radius yang pertama ya, si lingkaran yang pertama dengan lingkaran yang kedua itu kalau dijumlahin jari-jarinya, setuju nggak harus sama dengan jarak antara pusat dengan pusat? Bener nggak? Tadi jarak antara pusat dengan pusat kata di soal berapa? 400 468. Ini 468. Artinya apa? 468 itu harus sama dengan apa? Jari-jari 1 ditambah jari-jari 2. Ini yang namanya bersinggungan. Jadi si olinya kan ketemu nih, jari-jari 1 sama dengan jari-jari 1 tambah jari-jari 2 sama dengan 468. Setelah berapa jam? Iya, kita lihat tadi. Mana ya yang dijumlahin? Ini kalau ini jumlahnya berapa? 72, berarti belum, bener? Yang ini jumlahnya berapa? Belum, oke? Oke. Ini berapa kali lipat tadi? 3 kali lipat ya? 3 kali. Ini 3 kali lipat. Ayo bantuin. 108 kali 3. 324. Jumlahnya cepetan. 8 6. Ih, bener, 468 jumlah jari-jarinya. Pada saat berapa jam berarti? 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Berarti setelah berapa jam? Iya, setelah 8 jam. Ngerti ya? Jadi kalau ada soal oli-oli manual aja, nggak usah pakai rumus-rumus. Oke, pertanyaan berikutnya. Setelah berapa jam tumpahan oli pertama memiliki tebelnya 1/4 kali tebel awal? Kamu bayangin lingkaran yang pertama tadi jari-jarinya berapa? 9. Terus kan dia punya tebel kan, bener nggak? Ada tebelnya lah, bener nggak? Ada tebalnya segini. Ini 9 nih, asalnya jari-jarinya 9. Terus dia kan nambah terus jari-jarinya ya, lebar gitu ya, terus aja ke bawah air laut. Akhirnya si jari-jarinya nambah berapa kali lipat terus tadi katanya? 2 kali lipatnya terus. Nah, misalkan anggap aja jadi lebar gini kan. Yang jelas si tebelnya jadi berapa kata di soal ini? 1/4 dari tinggi awal. Berarti kalau tinggi awal ini saya sebut H, tingginya H, berarti dari sini ke sini berapa H? 1/4 dari si H ini, benar? Tapi saya tanya, volumenya sama nggak dengan volume ini? Berat lagi. Volumenya sama nggak? Halo. Pakai nalar coba. Ini jari-jarinya 9, tingginya segini. Terus ini jari-jari itu nambah 2 kali lipatnya. Terus tapi tinggi ini kan jadi 1/4-nya katanya. Sama nggak volumenya? Sama, cuma ngelebar aja, bener nggak? Kayak mindahin air di gelas yang kecil sama gelas yang gede, sama aja volumenya, cuma jari-jarinya beda gitu ya si gelas ini. Berarti volumenya kita samain. Udah selesai. Volume tabung apa? Luas alas kali tinggi. Berarti V R kuadrat dikali apa? Tingginya apa? H. Yang ini V jari-jarinya nggak tahu ya, R kuadrat. Oke, kan kita nggak tahu tingginya jadi berapa katanya? 1/4 dari tinggi awal. Nah, ini pH, coret pH, bener? Berarti apa di sini? 9 kuadrat, R kuadrat 1/4. Berarti bisa ditulis R kuadrat sama dengan, ayo. Ini per 4, R kuadrat per 4 sama dengan apa tadi? Per 4 sama dengan 9 kuadrat kali silang. Berarti R kuadrat sama dengan 9 kuadrat dikali 4. Jadi jari-jari si ini berapa? Tinggal diakarin, bener? Berarti 3 dikali 2. Oh, jari-jari si ini 6.
Kok jadi 6 ya? Aneh, aneh, aneh. Sebentar. Hei, 9 kuadrat diakalin bukan 3. Ya, apa? 9 ya, untung aja. Ini diakalin bener ya, 2. Berarti jari-jarinya berapa nih? 18. Nah, jari-jari 18 kita lihat berapa jam ya? 9, 18 ini kan? Ya, berapa jam? Iya, 2 jam ya. Jadi lakukan dengan cara manual aja ngerjain soal ini, nggak usah pakai rumus UN geometri ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di updatean berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.